Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita belajar dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia lebih mudah melihat kesalahan orang lain. Manusia lebih mudah melihat dosa orang lain daripada melihat kesalahan dan dosanya sendiri. Benarlah ungkapan bijak ini, jika jari telunjukmu menunjuk kesalahan orang, ingat ada 3 jari yang sedang menunjuk dirimu. 1 ke depan, 3 ke dirimu. Nah, ungkapan ini sesungguhnya mengingatkan kita, sebelum kita menunjuk kesalahan orang, sebelum kita menunjuk dosa orang, kita harus melihat diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri. Sebab kecenderungan manusia pada umumnya adalah suka melihat kesalahan orang, suka melihat dosa orang lain. Nah, ini ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan kita saat ini. Diceritakan Yesus diundang makan oleh siapa? Siapa yang mengundang Yesus makan? Simon. Nah, Simon yang dimaksud di sini bukanlah Simon Petrus, bukan Simon murid Yesus. Simon yang dimaksud di sini adalah Simon orang Farisi. Farisi adalah kelompok manusia yang menjunjung tinggi kesalehan. Kelompok ini ada dalam sejarah hidup bangsa Israel, dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi, sejak zaman Imam Esra dan Bupati Nehemia. Nah, istilah Farisi itu berakar dari sebuah kata dalam bahasa Israel, prusim, artinya orang yang menjelaskan. Nah, disebut demikian karena kelompok manusia ini adalah kelompok orang-orang yang suka menjelaskan hukum Tuhan dan mereka menjelaskannya dengan rinci. Nah, kelompok manusia ini, kelompok Farisi ini menolak dengan tegas kawin campur. Jadi orang Yahudi tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Dalam konteks kita sekarang, orang Kristen tidak boleh menikah dengan orang non-Kristen. Itu keyakinan orang Farisi. Dan mereka sangat ketat dalam hal menerapkan hukum Sabat. Pada hari Sabat tidak boleh bekerja, bahkan sampai menyalakan api, itu tidak boleh. Nah, mereka pun setia dalam hal memberi persepuluhan. Jika mereka bekerja, misalnya mereka mendapatkan 100.000, maka mereka menyisihkan 10% dari 100.000 itu untuk dipersembahkan sebagai persepuluhan. Dan karena kesalehan mereka ini, orang Farisi banyak yang menjadi pemimpin spiritual di Israel. Jadi saudara sekalian, Simon yang dimaksudkan di sini adalah Simon orang Farisi, dan ini adalah Simon yang terkenal di zaman itu. Dia adalah orang yang terpandang. Menarik sekali, Simon ini berjumpa dengan si perempuan yang dalam bacaan kita saat ini disebutkan dalam ayat yang ke-37, seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Nah, jika kita memperhadapkan dua figur manusia ini, Simon itu dikenal saleh, sementara perempuan ini dikenal sebagai orang yang berdosa. Simon terpandang, sementara perempuan ini orang biasa. Simon dihormati, perempuan ini direndahkan. Simon taat hukum agama, sementara perempuan ini tidak taat hukum agama. Simon tidak tulus, perempuan ini tulus. Nah, mengapa sampai Simon dikatakan tidak tulus? Itu nanti saya jelaskan sebentar. Simon suka menghakimi. Ketika perempuan ini datang kepada Yesus, Simon mengatakan, jika Yesus adalah nabi, dia pasti tahu perempuan ini adalah perempuan yang berdosa. Perempuan yang berdosa, dia pasti tahu. Jadi dalam hati Simon, dia telah menghakimi perempuan ini. Jadi kalau Simon menghakimi, perempuan ini adalah orang yang sering dihakimi. Nah, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi realitas ini? Saya mengajak kita semua melihat ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-43.
Di sini Yesus mengajar Simon melalui sebuah cerita. Ada orang yang berutang 500 dinar dan ada yang berutang 50 dinar. Nah, jika hutang dari kedua orang ini dihapuskan, Yesus bertanya, siapakah yang paling berterima kasih? Simon menjawab, orang yang hutangnya dalam jumlah yang besar itu, itulah yang paling berterima kasih. Nah, Yesus membenarkan apa yang dikatakan oleh Simon. Di sini sesungguhnya lewat cerita ini, Yesus sedang mengajar Simon agar belajar untuk mengampuni. Sebab jika dia mau mengampuni, maka orang yang dia ampuni pasti kasihnya lebih besar. Nah, gereja adalah persekutuan yang harus mengampuni. Gereja bukanlah lembaga pengadilan. Lembaga yang menunjuk kesalahan orang dan menghakimi kesalahan orang. Gereja adalah persekutuan yang mengampuni. Tetapi faktanya, banyak warga gereja yang lebih suka menghakimi daripada mengampuni. Buktinya ketika ada orang yang melakukan kesalahan, satu gereja jadi tahu. Mereka membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh orang itu. Jadi pesan Yesus di sini jelas, janganlah kamu menghakimi. Belajarlah untuk menjadi pribadi yang suka mengampuni. Yang kedua, ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Di sini Yesus menegur Simon. Ketika Yesus datang, Simon tidak menyediakan air pembasuhan. Tradisi di Israel jika mengundang tamu yang terhormat, di depan pintu disediakan air pembasuh kaki. Nah, Simon tidak menyediakan itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, Simon mengundang Yesus, tetapi Simon tidak tulus. Simon juga disebutkan di sini dalam ayat yang ke-45 tidak mencium Yesus. Padahal tata krama pada waktu itu jika mengundang orang yang terkenal seperti Yesus, orang itu harus datang menjemput dan memeluk serta mencium tamu yang terhormat ini. Nah, Simon tidak melakukannya. Jadi ini undangan yang tidak tulus. Yang ketiga dalam ayat yang ke-46, Simon tidak meminyaki kepala Yesus dengan minyak. Nah, sementara si perempuan ini melakukan itu. Dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya, dia mencium kaki Yesus, dan dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Jadi di sini kita melihat Simon tidak tulus, tetapi perempuan ini tulus dalam hal melayani Yesus. Nah, di sini kita diajarkan satu hal. Dalam menjalani kehidupan, bertumbuhlah sebagai pribadi yang tulus ketika engkau membangun hubungan dengan sesamamu. Yang ketiga, ayat 47 dan ayat yang ke-48. Di sini Yesus dengan tegas berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Di sini Yesus membawa kabar sukacita, perempuan yang datang kepadanya, memohon belas kasihan Yesus, meminta pengampunan dari Yesus, diampuni oleh Yesus. Ini adalah berita sukacita bagi kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari kesalahan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang luput dari dosa. Ketika kita bertobat dan datang kepada Yesus, Tuhan Yesus pasti mengampuni kita. Jika Yesus mengampuni kita, maka panggilan Tuhan bagi kita adalah belajarlah untuk mengampuni orang lain. Ketika sesamamu melakukan kesalahan, ketika sesamamu melakukan dosa, belajarlah untuk mengampuni orang lain. Jika engkau mengampuni dosa orang, maka Tuhan pasti mengampunimu. Amin.